Jadi forum ini terbentuk itu di awal Februari. Kala itu beberapa purnawirawan perwira tinggi, ada yang dari Angkatan Darat, dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, juga kepolisian, berkumpul. Teman-teman lah. Bincang-bincang, terutama melihat kondisi situasi nasional akhir-akhir ini dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan menyimpulkanlah bahwa memang Indonesia dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya kami terpanggil beberapa perwira tinggi, jenderal, laksamana, marsekal, jenderalnya juga jenderal polisi, untuk bagaimana kita bisa berbuat agar bangsa ini, negara ini bisa lebih baik lah ke depan. Dan kami lihat dan kita semua saya kira merasakan dalam peta politik mungkin di Indonesia ini sekarang mengerucut pada dua kubu mungkin Habib setuju. Yang pertama kubu yang ingin bertahan. Ini mudahnya status quo status quo atau apa istilahnya banyak. Dan satu lagi kubu yang ingin ada perubahan. Karena melihat memang perlu ada perubahan. Nah, kami terpanggil pada kubu yang ingin ada perubahan. Dan forum ini sebetulnya menghendaki perubahan, artinya perubahan itu adalah di atas segala-galanya. Dan kita melihat saat itu bahwa ada 3 partai politik yang berkoalisi dalam perubahan atau ingin perubahan. Saat itu belum ada koalisi. Mencanangkan Bapak Anies sebagai capresnya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya mengundang khusus dengan sahabat lama yaitu Letnan Jenderal Purnawirawan Ediwan Prabowo. Wah, ini beliau terakhir di Sekjen Kemnas Kementerian Pertahanan. Ke Sekjen Kementerian Pertahanan, staf khusus Kasat Pak ya? Pensiun di staf khusus Kasat. Iya, belum lama nih, baru 2019 pensiun nih. Gitu. Pensiunan muda. Pensiunan muda dengan pangkat Letnan Jenderal ya. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Sudah berkenan hadir. Gimana, sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, dan ini merupakan kehormatan diundang Habib Has untuk bincang-bincang seputar kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, betul. Jadi kita selalu bisik-bisik kenegaraan nih di forum Has Channel ini, Pak. Saya kira ini forum yang bagus, Has Channel. Semoga terus makin maju dan juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, pencerahan terutama. Pencerahan politik, kebaikan politik yang penting itu, Pak. Memang kenapa saya tertarik dan kepengen jumpa, sudah lama ya sebetulnya saya mengundang Bapak ya. Cuma kesibukan yang memang padat sekali ya. Betul. Gitu. Sama-sama saya sempat, Habib yang sibuk. Alhamdulillah hari ini bisa, Pak. Jadi yang paling menarik ini seusia Pak Ediwan ini masih bekerja keras ya, masih sebagai koordinator Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri ya Pak ya. Gitu. Untuk perubahan. Nah, ini untuknya nih menarik ini. Boleh bercerita sedikit ya? Itu makanya kenapa forum ini terbentuk. Itu yang saya kepengen ketemu, pengen bisik-bisik lebih jauh lagi tentang forum yang Bapak pimpin ini. Sangat menggelitik ya, karena kita melihat peta politik ini ya sudah saatnya
orang-orang cerdas ya, orang-orang pintar, orang-orang yang punya jabatan-jabatan strategis, punya jam terbang, punya pengalaman, mendharma baktikan kepada Pilpres 2024 yang penuh hiruk pikuk. Ya. Jadi forum ini terbentuk itu di awal Februari. Kala itu beberapa purnawirawan perwira tinggi, ada yang dari Angkatan Darat, dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, juga kepolisian, berkumpul, teman-teman lah, bincang-bincang, terutama melihat kondisi situasi nasional akhir-akhir ini dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Betul. Dan menyimpulkanlah bahwa memang Indonesia dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Mengapa tidak baik-baik saja? Saya kira tidak perlu saya ulas di sini secara panjang lebar. Bisa mendengar dari berbagai sumber tentang pandangan kenapa kok disebut Indonesia tidak baik-baik saja. Betul. Akhirnya kami terpanggil. Beberapa perwira tinggi, jenderal, laksamana, marsekal, jenderalnya juga jenderal polisi, untuk bagaimana kita bisa berbuat agar bangsa ini, negara ini bisa lebih baik lah ke depan. Dan kami lihat dan kita semua saya kira merasakan dalam peta politik mungkin di Indonesia ini sekarang mengerucut pada dua kubu mungkin Habib setuju. Yang pertama kubu yang ingin bertahan. Ini mudahnya status quo status quo atau apa istilahnya banyak. Dan satu lagi kubu yang ingin ada perubahan. Karena melihat memang perlu ada perubahan. Nah, kami terpanggil pada kubu yang ingin ada perubahan. Dan setelah kami mulai berkomunikasi, berbincang-bincang, ternyata mendapat respon yang luar biasa dari teman-teman perwira tinggi lainnya. Jadi para jenderal, baik itu Angkatan Darat maupun polisi, dari Angkatan Udara, dari Angkatan Laut bergabung. Dan ternyata juga mereka merasakan yang sama, bahwa memang perlu ada perubahan. Di sinilah mulai kami berkumpul dan berpikir bagaimana kita mau mewujudkannya Forum ini sebetulnya menghendaki perubahan, artinya perubahan itu adalah di atas segala-galanya. Dan kita melihat saat itu bahwa ada 3 partai politik yang berkoalisi dalam perubahan atau ingin perubahan. Saat itu belum ada koalisi, yaitu partai dari Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kemudian kalau tidak salah Nasdem di bulan Oktober atau November Oktober kalau Oktober. 2 Oktober mencanangkan Bapak Anies sebagai capresnya. Dan ketiga partai politik ini sudah sepakat memang Pak Anies lah sebagai capresnya. Betul. Namun yang menonjol saat itu yang membuat kami prihatin, mungkin bukan kami saja, masyarakat yang menghendaki perubahan kan masih maju mundur Kita mendengar berita saat itu ketiga partai politik ini akan segera deklarasi. Tapi gagal lagi. Mau deklarasi, gagal lagi. Wah, ini bagaimana nih? Kenapa gagalnya? Saya kira silahkan masing-masing punya sumber informasi sendiri-sendiri. Nah, disinilah kami terpanggil, kemudian kami mulai menyuarakan lah bahwa kami ada beberapa nih purnawirawan perwira tinggi, jenderal, marsekal, laksamana yang mendukung perubahan. Kami mendukung ketiga partai politik untuk segera deklarasi. Kami juga memberikan semangat kepada Pak Anies untuk terus semangat sebagai ikon capres perubahan ini. Waktu itu pernah saya lihat kan datang ke Pendopo Betul. Dan sebetulnya kami saat itu mungkin dianggap satu langkah lebih maju. Boleh ada yang bilang begitu. Kita malah sudah berpikir cawapresnya. Dan istilahnya kami itu lepas pangkat, lepas senior. Kalau di TNI itu maupun Polri sangat kerasa sekali Habib.
adanya apa tuh pangkat-pangkatan istilahnya, hierarki itu, hierarki komando sangat kuat. Itu kami lepas dulu. Kemudian tidak ada senior junior. Ayo kita duduk bareng, memikirkan perubahan ini harus terwujud bagaimana. Karena perubahan adalah di atas segala-galanya. Betul. Maka ketiga partai politik harus bertahan. Karena memenuhi threshold 20%. 20%, betul. Kalau ini hilang satu, repot ya udah. Yang kedua, Capres Pak Anies kami mendukung. Beliau memang track record, kompetensi bagus dan cocok memimpin bangsa ini ke depan. Namun kami juga berpikir agar perubahan ini sukses, perubahan ini menang, perubahan ini bisa terjaga, dan perubahan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan rakyat semua. Yang ketiga ini yang paling penting, Habib. Perubahan bisa berjalan terwujud sesuai harapan kita. Adanya perbaikan, adanya Indonesia lebih baik, rakyat lebih sejahtera yang terwujud. Maka kita harus sekaligus memikirkan cawapresnya. Penting posisi cawapres itu sangat penting. Karena kalau cawapresnya tidak tepat, maka perubahan akan istilahnya masuk angin ya. Betul. Dan perubahan bisa gagal. Kalau cawapresnya itu masih abu-abu, nggak jelas. Cawapresnya ini bukan seorang pejuang perubahan. Cawapresnya ini mungkin malah merepotkan. Atau malah cawapresnya bagian dari yang ingin bertahan tadi. Kita udah yakini perubahan pasti juga akan pupus. Kita semua hilanglah harapan adanya perubahan. Kalau isinya cawapresnya seperti itu. Dan ini paket ya. Betul. Tidak akan menang, tidak akan terjaga, dan tidak akan terwujud. Keinginan kita berubah ini. Nah, sehingga itu kami melangkah mungkin satu lebih maju ya istilahnya. Kita harus pikirin cawapresnya. Jangan sampai salah. Kalau salah, perubahanlah. Resikonya menjadi pupus, hilang semuanya. Nah, kemudian di situ kami diskusi dan melihat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono ini yang paling tepat saat itu. Nah, gini Pak, untuk mendampingi. Mungkin kalau itu kita sepaham ya. Jadi LSMP ini juga banyak meneropong jauh tentang sosok AHY ya, yang selalu dibilang wah masih mayor, ini bla bla bla. Sempat saya bantah, saya bilang tukang mebel aja jadi presiden kok, kan gitu kan. Ini kan kenyataan ya, tukang mebel bisa jadi presiden, apalagi ini mayor. Yang lebih penting lagi, sepengetahuan saya mudah-mudahan tidak salah, Agus AHY ini kader SBY yang memang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Itu bocoran saya dapat pada saat SBY itu sebagai presiden, setiap sidang kabinet itu Agus juga diajak, tapi tidak dalam forum, di luar ruangan. Mungkin Pak Edwan bisa dengar saya cerita itu. Jadi beliau itu mendengar, mengikuti gitu. Jadi proses pendidikan, regenerasi yang diciptakan oleh SBY itu sangat luar biasa. Nah, dari dasar itu saya menyimpulkan bahwa AHY ini nggak main-main, bukan kaleng-kaleng ya. Intinya itu sudah dipersiapkan jauh hari. Nol yang diminta oleh Anies itu ada pada beliau, karena tidak punya beban sejarah. Kalau ada beban sejarah kan repot, tersandra kan. Ini yang paling kita khawatirkan gitu. Jadi memang kalau kita LSMP sudah jauh-jauh hari semacam kesepakatan dari seluruh pengurus ya. Berpikir sama. Nah, kita lihat kan kita teropong semua dari segala aspek ya. Nah, paling penting chemistry, ya kan? Chemistry, ini ada semua kan? Sipil, militer ada, profesional ada, akademisi ada, kemampuan manajemen pemimpin sudah jelas kelihatan gitu loh. Jadi mungkin saya sepakat dengan langkah ini. Apa yang disampaikan Habib itu kami ulas satu persatu dengan objektif, data dan fakta yang real, gak ada yang abal-abal. Jadi saya mau mengaminkan lagi nih, betul tuh selama SBY presiden tuh Agus suka diajak ke istana. Saya mendengar hal itu. Ya, saya kira itu salah satu cara untuk beliau
mengkaderkan, atau saya kira memberikan pengalaman yang luar biasa. Dan satu lagi, Habib, salah satu data fakta bahwa generasi muda ini banyak yang suka dengan AHY. Beliau karena mungkin terwakili ya. Ada anak muda nih, gitu. Saya yakin kalau istilahnya gampangnya lah, Pak AHY datang gitu ke kerumunan, misalnya di apa ya, Car Free Day gitu ya. Anak muda kumpul. Pasti sebentar kumpul. Ya, memang karena sama-sama anak muda. Tapi memang data dan fakta generasi muda suka dengan sosok AHY. Nah, itu salah satu. Tapi kita kembali kepada FP3 ya. Nah, saat itu kami satu langkah lah ingin menyarankan agar perubahan yang di atas segala-galanya ini terwujud. Menyarankan salah satunya AHY. Nah, dalam perjalanannya, Habib, kami bersyukur Bapak Anies moralnya tinggi. Kami bersyukur kami sempat bertemu dengan Mas AHY, lebih suka dipanggil Mas di situ. Karena seniornya berada di belakang beliau. Kemudian juga alhamdulillah ketiga partai politik di bulan Maret kemudian deklarasi ya, dan ada sebuah piagam koalisi perubahan untuk persatuan, dan juga mengusung Pak Anies sebagai capres koalisi tersebut. Dalam perjalanannya memang banyak cobaan. Tapi yang unik dari forum ini, Habib, forum ini semua adalah perwira tinggi TNI dan Polri. Jenderal, Laksamana, Marsikal, baik Jenderal Angkatan Darat maupun Jenderal Polisi. Ini uniknya yang pertama, apa ya? Ini mungkin bottom up ya tumbuhnya. Secara aklamasi, kumpul dan sebagainya, mereka mempercayakan, memberikan amanah kalau bagi saya, menunjuk saya sebagai koordinator. Alhamdulillah. Jadi ini bottom up. Jadi kalau saya sering bilang kepada beliau-beliau, senior-senior, ada ibu, ada teman-teman sejawat, ada angkatan, ada liting, bahkan yang baru pensiun kemarin juga bersama-sama, bahwa FP3 ini bukan milik siapa-siapa, bukan milik partai politik, bukan milik Bapak A, Bapak B, tapi FP3 ini adalah dari kita untuk kita dan milik kita. Dan insya Allah FP3 ini juga menjadi milik rakyat yang menghendaki perubahan, milik bangsa Indonesia. Di dalam, insya Allah menjadi milik Habib juga. Insya Allah. Bersama-sama artinya ya. Dan yang unik, karena ini perwira tinggi, Habib, satu jenderal itu punya kompetensi yang luar biasa. Kalau kita lihat di sini, pengetahuan sebagai seorang perwira tinggi itu saya kira dari bawah sampai atas. Kemudian apa ya, keahliannya, pengalamannya, baik di situasi damai maupun tidak damai. Kemudian dalam negeri, luar negeri, pengalaman bertugas baik di lingkungan satuannya, angkatannya, angkatan itu bisa darat, laut, udara, polisi ataupun di pemerintahan juga mereka mengalami semua itu dalam posisi-posisi strategis pada saat itu, baik di TNI, di Polri maupun di pemerintahan. Dan yang umumnya hebat, mereka punya leadership karena dididik sebagai seorang pemimpin, mulai dari seorang komandan peleton, naik sampai pangdam ada di situ. Itu semua leadershipnya luar biasa. Dan kemampuannya dalam menganalisis situasi, kemampuan dalam berstrategi, jangan main-main. Bapak bisa lihat 1-2 jenderal yang sekarang ada di pemerintahan misalnya. Hebat dia strateginya itu. Nah di kami ada 200-an lebih sekarang. Bersama-sama. Luar biasa. Dan juga kami paham bagaimana mengatur kontingensi. Mulai dari situasi aman sampai situasi yang terburuk. Dan kami berpengalaman di bidang itu. Dan juga kita, saya kagum kepada beliau-beliau, sahabat-sahabat kami yang bergabung di FP3 ini. Mereka punya kekuatan. Rata-rata punya komunitas. Rata-rata punya simpul. Mungkin Habib dengar Jenderal A ada di simpul A yang membawahi sekian ribu relawan.
Di Jawa Timur ada Laksamana Muda membawahi ribuan relawan. Bayangkan satu orang mempunyai komunitas masing-masing. Dan integritasnya jangan diragukan terhadap NKRI. Kami akan mengawal perubahan pasti sesuai dengan ideologi Pancasila. Jadi kekhawatiran katanya ada tuduhan radikalisme, bukan Pancasila, apa tuh ya, dan lain-lain yang negatif itu, kami juga tentu nggak akan membiarkan perubahan itu dibawa untuk yang di luar dari kaidah ideologi kita Pancasila. Dan semangat juang kepada NKRI tidak diragukan, karena kami sudah mewakafkan nyawa demi keselamatan, keamanan, dan juga pertahanan. Itu yang saya negara. Saya kagumi, Pak. Saya kagum betul itu. Sampai saya sampaikan kepada Pak Anies ya, waktu itu kita sempat jumpa ya. Alhamdulillah. Di antar penulis itu ada kurang lebih sekitar 30 penulis. Kita ketemu kurang lebih 4 jam dengan beliau. 4 jam ngobrol, kita diskusi ya. Tapi memang forumnya tertutup. Sehingga tidak ada yang disiarkan keluar, tapi dalam forum itu ya banyak kita yang diskusikan. Termasuk saya sampaikan, Pak, insya Allah ini Purnawirawan TNI Polri ini sudah kompak gitu. Nanti kapan Bapak ada waktu, monggo ya dikondisikan. Insya Allah ini semua sudah confirm untuk bagaimana perubahan yang terjadi. Itu saya sampaikan langsung ke beliau. Dan beliau juga sangat antusias mendengar itu, termasuk diantaranya Pak Gatot pun juga ngomong gitu. Syukurlah. Jadi beliau depan Pak Wiarto ya waktu itu kan. Nah, sempat diskusi dengan Pak Gatot juga. Ya, Bib, saya insya Allah sih saya tidak muluk-muluk mau jadi wapres. Yang penting saya kepengen perubahan terjadi gitu loh. Itu yang tadi sampaikan di depan waktu saya ketemu Pak Gatot itu. Jadi intinya gayung bersambut nih Pak ya, dari rakyat semuanya kepengen perubahan ya. Nah, dari atas menyambut, apalagi forum ini kan dahsyat, ini luar biasa kan. Mungkin ada yang perlu kami jelaskan juga, Habib. Jadi di dalam kita memenangkan perubahan ini, kami tetap berharap secara pertama konstitusional. Sebuah ajang konstitusionalnya adalah nanti pemilu 2024 nanti. Agenda perubahan harus. Yang kedua, kami juga sangat berharap kontestasi pemilu 2024 ini penuh dengan rasa damai, aman, dan nanti pada waktunya pencoblosan berlangsung dengan jujur, adil, rahasia, demokratis. Dan juga yang penting di sini, kebersamaan sebagai anak bangsa. Karena kami sangat prihatin dengan kondisi hubungan batin, bukan hubungan batin, hubungan antar anak bangsa ini yang sekarang mengalami keretakan cukup serius. Nah, ini mudah-mudahan bisa ikutlah bersama-sama. Nah, ini yang tentunya nanti sama-sama kita harus perjuangkan. Ya, memang keprihatinan ini sejak dari 2021 itu saya sudah melihat ke depan tuh. Ini 2024 ini pilpresnya cukup strategis ya dan menentukan gitu. Maka saya jauh-jauh hari itu sudah semacam mendeklar salah satu putra terbaik bangsa, Pak Anies Baswedan ini. Saya udah, orang belum teriak presiden, saya udah duluan. Karena saya melihat kinerjanya ya selama sekian tahun itu luar biasa. Dan itu sudah dibuktikan, dan beliau ini salah satu tokoh yang di semua ada di semuanya. Dia tidak hanya Islam saja, tidak, ada di mana-mana. Ini kelebihannya beliau tuh. Dia ada di Muslim yang Katolik Buddha juga semua agama. Nah, di situ butuh seorang pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi semua gitu. Dan itu dia udah buktikan keberhasilan yang luar biasa. Betul. Insya Allah, dan saya kira kita semua yakin kepemimpinan Bapak Anies. Beliau sangat memahami apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana merangkul semuanya. Dan mengajak semuanya bersama-sama menuju Indonesia yang lebih
hebat, lebih bagus. Saya izin melanjutkan tentang uniknya organisasi FP3 ini. Silakan. Tadi saya lanjutkan. Jadi terdiri dari Jenderal Laksamana dan Marsikal ini. Dan beliau-beliau ini apa ya? Kita memiliki kedudukan yang sama. Situ kelebihannya ya. Jadi nggak ada komandan, bawahan, ini tidak. Sama semua. Supaya ini ewu ya. Betul. Dan tiap orang memiliki pemikiran yang luar biasa. Oleh karena itu saya mohon izin kepada senior, ibu, dan bapak-bapak sahabat di FP3 hadir bersama Habib Has hari ini mewakili kita semua dalam bincang-bincang ini. Saya tampil di sini harus lapor. Oh iya, saya juga memberikan hormat dan acungan jempol kepada Pak Ediwan yang telah bersusah payah ya. Dan mati forum ini terbentuk dan insya Allah terbentuk di seluruh Indonesia ya. Ya, terima kasih Habib diingatkan. Jadi memang setelah deklarasi tanggal 6 Juli lalu, ternyata mendapat respon yang cukup besar dan kebersamaan ini akan semakin besar kelihatannya. Nanti akan dibentuk di wilayah-wilayah seluruh purnawirawan TNI Polri. Jadi tidak hanya para perwira tinggi tadi, jenderal-jenderalnya saja tidak, tapi semua golongan yang pensiunan Pamen, Pamen itu perwira menengah, kemudian perwira pertama, Bintara, dan Tamtama, baik TNI dan Polri, itu nanti akan bersama-sama. Masya Allah. Dan ini yang unik, Habib tahu aparatur sipil negara atau PNS. Nah, di Kementerian Pertahanan, PNS yang bekerja di Mabes TNI, di Mabes Angkatan Darat, di TNI lah ya, dengan PNS yang bekerja di Polri, pensiunannya itu juga ingin bergabung ke kami. Masya Allah. Jadi para ASN atau pensiunan lah kita menyebutnya ya, yang dulunya berdinas di Hankam, tadi di Mabes TNI dan sebagainya, ataupun di Polri, itu juga nanti akan bersama-sama. Waduh. Semua menyamakan visi dan misi lah untuk perubahan ini. Visi dan misi kami itu sederhana, Habib. Mengawal dan memenangkan perubahan. Mengawal agar perahu perubahan ini jalan, dan memenangkan. Kami punya moto, kami adalah pejuang perubahan tanpa pamrih. Wah, itu kelebihannya. Jadi kami tidak ada pamrih. Kami ada dengan biaya sendiri. Betul. Bahkan kegiatan kami urunan, Habib. Tidak ada sponsor. Itu yang saya lihat. Bapak A, Bapak B, perusahaan A, perusahaan B, tidak ada. Itu kelebihannya, Pak. Walaupun kami juga berharap sebetulnya Tidak. Ini guyon aja. Dan juga yang kedua, moto kami tadi, perubahan adalah di atas segala-galanya. Dan kami juga berharap nih kepada segenap keluarga besar ataupun pimpinan dari ketiga partai politik koalisi, Nasdem, Demokrat, dan PKS, juga tim Pak Anies dan kawan-kawan, mari kita lepas dulu, kita hilangkan dulu segala kepentingan dan ego sektoral. Kepentingan A, kepentingan B, mari kita hilangkan dulu. Betul. Sekarang mari kita tempatkan bahwa perubahan adalah di atas segalanya. Pak Habib, insya Allah juga bisa begitu, kita lepaskan dulu semua. Memang. Hitung-hitungan ini, hitung-hitungan itu, tanpa pamrih, demi perubahan, kita berbuat bersama-sama. Betul. Oleh karena itu sebetulnya kami berharap ini segera ada sekretariat bersama dari ketiga partai politik plus timnya Capres ya. Dan insya Allah nanti bisa segera juga diumumkan Cawapres. Kami sekarang tidak lagi mendesak atau apa. Kami yakin Bapak Anies, beliau akan menentukan Cawapresnya yang paling tepat. Agar perubahan di atas segala-galanya tadi. Dan saya yakin itu Pak Anies, dan kita mempercayakan kepada beliau. Dan tadi Habib, yang para purnawirawan TNI Polri di seluruh tanah air, di sini saya juga berharap mengimbau, mari kita bersama-sama menyamakan visi, misi, dan juga tekad kita untuk mendukung perubahan. Mendukung perubahan itu
artinya kami mendukung ketiga partai politik. Betul, betul. Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ya mungkin ada partai lain yang gabung nggak apa-apa, nambah Pasti lagi. kita akan dukung. Kita lihat itu banyak kan, kalau harus bawa kan semua sudah mau gabung nih. Betul. Hanya Kalau tinggal memang itu ada, tentu akan semakin baik ya. Ya sangat kelihatan, Pak. Kelihatan. Termasuk mendukung Pak Anies dan para relawannya. Ya. Mungkin Habib mendengar ada sebuah kejadian relawan Bapak Anies di Ciamis ya, Pak Dadang, yang rumahnya dirusak. Kami mendengar itu cukup kaget. Kok ada cara-cara yang tidak baik seperti itu. Ada cara-cara intimidasi lah atau apa. Ini yang sebetulnya tidak kita kehendaki. Langsung FP3 ini mempunyai tim kerja. Salah satunya tim kerja hukum dan advokasi. Ini beliau-beliau yang dulu pernah jadi hakim. Beliau-beliau yang dulu yang polisi juga pakar di bidang hukum, bergabung di situ. Masya Allah. Dan satu lagi uniknya, FP3 ini jenderal, ada dari dua sumber pendidikan. Pertama yang dari akademi, yang kedua yang dari perwira militer sukarela. Istilahnya wajib militer dulu ya. Nah, beliau-beliau ini yang profesi hukum, profesi kesehatan, dokter juga ada di tempat kami. Profesinya dulu maksudnya pendidikannya juga agama misalnya, itu ada semua di sini. Nah, kembali tadi yang tim hukum ini berinisiatif menyarankan, ayo kita cek apa sebenarnya peristiwa yang terjadi. Karena ini merupakan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang tidak boleh terjadi dalam pesta demokrasi. Kemudian koordinasi dengan tim hukum nasionalnya Bapak Anies dan turun Pak ke Ciamis mendatangi Bapak Dadang. Dan di situ kami ingin meyakinkan bahwa kejadian ini benar sesuai dengan apa yang diberitakan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang ada yang tidak baik, tentu kami akan responsif di situ. Ya, ini banyak yang berpendapat apakah ini bentuk kepedulian kami terhadap para relawan dan sebagainya. Silahkan, tapi memang tekad kami juga salah satunya di situ, mudah-mudahan bisa membantu lah. Menjaga moral dan semangat para relawan dan masyarakat perubahan ini. Kami juga sangat prihatin melihat partai-partai politik yang diganggu. Kami juga berusaha lah berjuang. Yang Demokrat masih ada perkara PK ya. Kemudian kami bukan dengar lagi, kita lihat Partai Nasdem yang diganggu hukum. Menurut kami ini kok seperti standar ganda, tapi ini menurut ya, penilaian ya, bukan nuduh ini. Juga godaan-godaan. Betul. Nah, kalau sifatnya seperti itu, kami siap berkontribusi, membantu, agar lebih inilah. Dan mungkin yang terakhir Habib menceritakan FP3 ini, ya banyak timbul pertanyaan, saya amati, mungkin Habib juga tertarik isu ini. Wah, Purnawirawan pecah kali ini. Wah, Purnawirawan retak kali ini. Ada yang di kubu sana, kami ada di kubu perubahan, ada yang di kubu sini dan sebagainya. Ini pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Bapak Habib. Pandangan kami, para perwira tinggi yang ada di FP3, para jenderal-jenderal yang sekarang jumlahnya sudah 200 lebih, kami melihat bahwa kontestasi politik 2024 nanti ada Purnawirawan yang memilih A, memilih B, memilih C. Ini adalah suatu hal yang seharusnya dihormati. Dan seharusnya juga saling, apa istilahnya, berbahagia dalam pesta demokrasi 5 tahun. Sangat nista kalau sampai terjadi perpecahan di antara para purnawirawan TNI maupun Polri. Kami yakin tidak, Habib. Karena yang dari TNI ini memiliki dan tertanam kuat jiwa Sabta Marga. Yang dari Polri memiliki dan tertanam kuat
Tribrata. Tribrata. Dan kami sama-sama bertugas. Ya. Bukan hanya bertugas, sama-sama satu pendidikan dulu. Dengan segala suka dukanya. Iya. Kami sama-sama bertugas dalam suasana disiplin yang kuat. Bertugas dengan kehormatan yang setinggi-tingginya. Dan juga kita semangatnya sama di situ. Senasib sepenanggungan. Dan terbentuk semacam solidaritas yang kuat. Kokoh. Saat itu ya, bertugas. Jadi kami sangat menghimbau, khususnya para purnawirawan yang berada di memilih yang lain. Yang pertama, mari perbedaan pilihan ini menjadi sebuah keniscayaan dan kebahagiaan kita. Betul. Pesta demokrasi menentukan Indonesia yang lebih baik ke depan. Mohon jangan perbedaan pilihan ini menjadikan menjadi lawan, musuh, yang dibully. Ya mungkin kalau bahasa kasarnya jangan mau diadu domba oleh buzzer. Diadu domba. Ya. Kemudian yang kedua, saya yakin kami sebagai keluarga besar purnawirawan TNI Polri dimanapun berada akan selalu terpelihara, Pak. Semangat kami, kebersamaan kami, soliditas kami, rasa kasih sayang kami sebagai sesama purnawirawan TNI Polri dan akan tetap menjadi keluarga besar purnawirawan TNI Polri yang sejati. Betul. Dasarkan Sabta Marga dan Tribrata. Kami yakin dan kami mengajak itu para purnawirawan. Saya setuju jangan sampai bisa teradu domba. Dan saya yakin kita memiliki pandangan yang sama. Itu tambahan yang memang kalau kita lihat peta politik ya terakhir ini, siapapun yang nawaitunya baik seperti ini, forum kan luar biasa ya, kepedulian terhadap putra putri terbaik bangsa yang punya kemampuan, punya pengalaman, segala macam disiplin ilmu ya. Ini kan luar biasa. Karena kalau kita berharap dengan Anies semata sebagai presiden, tidak di backup oleh semua unsur, juga akan repot pasti kan. Karena apapun yang akan terjadi ke depan, seorang pemimpin itu kalau katakan rombongannya itu banyak yang bermasalah kan juga nanti timbul masalah. Tapi Bapak bilang tadi, siapa yang mewakili juga akan menentukan kan gitu kan. Akan menentukan. Makanya saya sangat mengapresiasi sangat luar biasa tentang forum ini. Makanya berkali-kali saya suka kontak Bapak tuh, kapan kita podcast gitu. Saya kalau nggak tahu lebih dalam tentang nah setelah ketemu, wah saya semakin semakin yakin ya, mudah-mudahan ya sebagai perwira tinggi ya, saya mungkin nggak akan lah bisa diadu domba, nggak akan. Ya mungkin sekarang ada di kelompok sini, ya nggak apa-apa. Saya yakin itu. Iya, karena jiwa menjadi perwira tinggi itu bukan hal yang mudah. Bukannya gampang. Kalau tertanam nasionalisme, integritas. Dan sangat naif sekali lagi, sangat nista. Kalau sampai bisa pecah. Ya mungkin pecah sedikit nggak apa-apa. Lagi kontestasi mungkin berbeda pendapat ya. Setelah itu kan nanti kan akan dukung kembali kan. Setiap 5 tahun kita terlalu pestakan seperti ini. Ada di kelompok sini, ada kelompok sini. Percayalah, pasti tertanam semangat selaku bayangkari negara. Ya, itu sudah kita buktikan kemarin 2019 kan begitu. Di kami pura-pura. 2019 saya juga pernah ngikutin juga tuh semacam persaingan ya antar parti, antar purnawirawan yang aktif juga kadang juga ada yang 1-2 ikut-ikutan ya. Tapi setelah pesta selesai ya biasa saja, nggak ada apa-apa. Harapannya bukan setelah pesta saja, Habib. Dalam prosesnya ini pun itu juga harus mengerti bagaimana harus selaku bayangkari negara ini supaya semua itu berjalan dengan aman, damai, sesuai dengan aturan, sesuai dengan aturan hukum, norma-normanya, tidak ada kecurangan. Harusnya sebagai perwira sejati benci dengan kecurangan. Itu harus tidak boleh terjadi kecurangan. Dan itu kerja berat. Itu semua saya yakin tertanam para perwira tinggi, termasuk para pamen, pama, bintara tamtama, karena semua merah putih adalah
di atas segala-galanya. Iya. Dan merah putih yang tentu berdasarkan Pancasila. Betul. Yang memang negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita negara besar, segala macam agama ada. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika itu sudah tidak bisa semacam patokan kita ya. Bineka Tunggal itu sudah jelas. Dan beliau saya kira semua paham itu. Karena pernah bertugas dari Sabang sampai Merauke. Iya, itu tidak diragukan lagi lah, namanya sudah posisi ya, katakan sampai di tingkat kolonel aja kan susah kan, nggak mudah ya. Betul. Dan juga biaya cukup besar kan, ya, sampai kolonel, apalagi sudah jenderal bintang 3 seperti Bapak ini, wah pengalaman segudang nih. Kalau tidak dimanfaatkan atau tidak berkontribusi kepada negara kan sayang. Sayang kan, karena memang bangsa ini bangsa besar dan membutuhkan membutuhkan SDM yang banyak, membutuhkan kader-kader hebat yang banyak, baru kita bisa maju. Dan insya Allah dengan kekompakan ini, saya meyakini ya bukan berarti perubahan ini akan merubah semuanya di pihak lawan sebelah. Seakan-akan perubahan ini akan memporak-porandakan apa yang ada. Itu kesalahpahaman yang luar biasa, pemutarbalikan fakta, kan? Dilebih-lebihkan. Iya, ini kan selama ini kan setiap pemilu itu kan gantian memimpin kan. Apa yang sudah bagus kan tinggal dilanjutin. Nggak mungkin mau dirubah lagi kan. Pasti ada keberlanjutan gitu loh. Nah, ada yang diganti ya, mungkin ada yang ditunda dulu, itu kebijakan pemimpin ke depan kan. Nah, dengan gabungnya FP3 ini, saya benar-benar luar biasa nih. Insya Allah apapun nawa itu dari rombongan Pak Ediwan ini, Allah kabulkan. Insya Allah. Jadi saya mengapresiasi. Yang terakhir tambahan, insya Allah nanti ada FP2, Habib. FP2, ya. Forum Purnawirawan TNI Polri untuk perubahan. Jadi tidak hanya jenderal saja, tapi semua. Oh, jadi dari FP3 jadi FP2. FP2. Jadi perwira tingginya tuh tidak, tapi semua bersama-sama. Oh, jadi disamaratakan ya. Dan sekarang sudah mulai kita karena memang semangatnya banyak, kita mulai organisir lah. Betul. Supaya lebih jadi merasa semua satu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya. Semua jabatan ya. Dan saya berharap kepada masyarakat luas, terutama yang mencintai atau berharap perubahan, mudah-mudahan forum ini bisa berbuat dan berarti lah bagi masyarakat luas, untuk bersama-sama mewujudkan perubahan. Ya, ini sinergi nanti ya, sinergi contoh yang seperti yang di Ciamis kemarin ya. Itu kan sudah kelihatan ya. Kami prihatin dan sudah. Dari awal-awal tuh kalau sudah ada semacam benih-benih itu, kalau segera diatasi kan tidak menular kemana-mana kan. Itu kita harapkan, sehingga pilpres ke depan ini betul-betul kita bisa merayakan dengan nyaman, tenang, dan damai ya, gitu ya. Amin. Itu harapan kita semua. Jadi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih, selamat, barakallah buat Pak Ediwan dan kawan-kawan yang sudah peduli buat bangsa dan negara. Insya Allah perjuangan ini tidak sia-sia. Amin. Dan terima kasih pencerahan hari ini, Habib. Bukan buat saya saja, masuk juga buat teman-teman. Terutama buat yang lagi FP2 nanti. Insya Allah semua makhluk di bumi ini, Pak Ediwan, itu kepengen perubahan. Itu keniscayaan. Tidak ada ajaran yang mengajarkan perubahan itu nggak ada. Yang ada pasti perubahan itu dari hari ke hari harus ada perubahan yang lebih baik tentunya. Betul. Dalam koridor konstitusional. Ya, itu sudah jelas. Sudah jelas. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan ini dengan tamu baru khas channel. Wah, Letnan Jenderal nih, nggak main-main nih. Alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan episode pertama ini nanti dilanjutkan dengan episode berikutnya sebagai proses pencerahan, Pak. Ya, sehingga kita dengan dengan kesederhanaan kita menyampaikan kepada publik bahwa bangsa ini masih butuh banyak orang-orang seperti Pak Ediwan dan teman-teman semua. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.